Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya, dan salam literasi. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi perkenalkan, saya Tiwa Kafidiana, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani oleh seorang wanita berparas cantik, yang berprestasi dan pastinya sangat menginspirasi banyak orang di luar sana. Tidak lain tidak bukan ada Kak Janati Cucu Jayadi, mahasiswa program studi Sastra Indonesia Angkatan 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Kak. Halo Tiwa Kak. Oke, nah baik Kak, mungkin Kak Jana bisa memperkenalkan diri secara singkat untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jananti Cucu Jayadi, biasa dipanggil Jana, seorang mahasiswa Sastra Indonesia Angkatan 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, salam kenal ya Kak. Kenal. Oke, teman-teman, masa muda adalah masa di mana kita bisa mengeksplor dan melakukan banyak sekali hal-hal yang menyenangkan. Namun, pastinya harus tetap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Teman-teman mau tahu cara menjadi generasi muda yang berprestasi dan pastinya menginspirasi? Kalau teman-teman penasaran dengan tips dan triknya, teman-teman wajib menonton video ini hingga akhir, karena kita akan bersama Kak Jana sebagai Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 dan juga mahasiswa berprestasi UNY. Oke, halo Kak Jana, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah. Oke Kak, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam kesempatan kali ini dan sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan-kesibukan yang Kak Jana alami ini. Oke, aman ya. Aman, oke. Jadi Kak Jana, nanti kita akan berbincang-bincang santai saja mengenai berbagai hal yang akan membuat penonton yang melihat video ini terinspirasi gitu ya Kak. Ya, Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kak Jana akhir-akhir ini apa ya? Oke, akhir-akhir ini sebagai mahasiswa ya, tentunya aku kesibukannya berkuliah. Terus juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk aktif di tutor BIPA fakultas dan ikut kegiatan PKM dan duta bahasa. Iya. Wah, keren sekali ya teman-teman, sangat produktif sekali ya Kak Jana ini. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak, awal mulanya bisa terjun ke tutor BIPA dan PKM itu gimana Kak? Oh ya, kalau ke tutor BIPA tidak dipungkiri karena aku dari Prodi Sastra Indonesia itu sangat berpengaruh sekali dengan motivasi aku ke BIPA. Aku sangat terinspirasi dengan Ibu Ari, kebetulan dosen yang sudah berkelana kemana-mana menyebarluaskan bahasa Indonesia, dan dari situ saya terinspirasi nyoba untuk daftar tutor BIPA seperti itu. Kalau di PKM saya selalu mengacu pada kata-kata yang dulu guru saya selalu katakan, jadilah orang yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi orang lain. Dan kebetulan dari PKM ini memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian, pengabdian, ataupun mengadakan program yang itu bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, terus yang saya ketahui kan Kak Jana juga terpilih menjadi Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Nah, mungkin bisa dijelaskan awal mula dan motivasi Kak Jana untuk mengikuti Duta Bahasa itu apa Kak? Ya, awal mula mengikuti Duta Bahasa karena saya merasa sebagai orang Indonesia dan melihat fenomena-fenomena yang sekarang banyaknya bahasa asing yang masuk ke Indonesia, membuat saya bahasa Indonesia harusnya juga bisa nih menjadi bahasa yang di internasional, dan alhamdulillah sudah masuk ke UNESCO ya, sudah jadi resmi. Dari situ ini adalah peluang yang baik untuk saya ikut berkontribusi untuk membuat bahasa Indonesia mendunia, baik melalui BIPA dan melalui Duta Bahasa. Selain itu saya juga sangat
termotivasi dengan adanya krisis literasi di Indonesia. Betul sekali. Dan saya harap melalui Duta Bahasa saya bisa berkontribusi untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Amin. Semoga ya Kak, semoga selalu menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Amin. Oke. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjut nih Kak, kan sebelum menjadi 10 besar finalis Duta Bahasa pastinya banyak sekali tahapan-tahapannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seleksinya tuh ada apa aja sih Kak? Oh ya, untuk seleksi Duta Bahasa sebelum menjadi finalis itu ada 2 tahapan. Yang pertama ada seleksi administratif, itu terkait dengan biodata kita, kemudian ada penugasan, dan kita juga mengajukan proposal kredit kebahasaan. Seperti itu. Selanjutnya administrasi selesai, kami ada seleksi wawancara secara luring dan penampilan bakat. Seperti itu. Jadi wawancaranya ada wawancara yang fokus ke kasus kebahasaan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian penampilan bakat, dan selanjutnya ada wawancara yang bersifat keorganisasian. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Ketika pembekalan itu, Kak Jana mendapatkan hal baru apa saja di Duta Bahasa itu? Wah, sangat luar biasa ya waktu pembekalan. Dulu hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, baik terkait dengan mungkin bagaimana sih cara kami bersikap, bagaimana kita berbicara di publik, itu awalnya tidak pernah terpikirkan, ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain itu, ada banyak sekali aspek-aspek yang ternyata budaya dan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa berpengaruh ke masyarakat, dan kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menuju ke kancah internasional. Itu sangat menyadarkan saya akan pentingnya kita sebagai generasi muda untuk peduli terkait dengan bahasa dan budaya Indonesia. Iya, betul sekali. Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Sedikit cerita dari Kak Jana ini, semoga bisa menumbuhkan motivasi yang besar dalam diri teman-teman juga untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Oke, jadi teman-teman, selain terpilih menjadi Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025, Kak Jana juga banyak sekali mengikuti perlombaan, bahkan pernah menjadi juara. Di tahun 2023, Kak Jana menjuarai lomba esai dan gagasan inovatif mahasiswa nasional Student Innovation Technology Design Competition dan meraih juara 2. Di tahun 2024, Kak Jana lolos pendanaan PKM pengabdian kepada masyarakat, dan di tahun 2025 menjadi finalis Speech Competition International Conference on Nusantara School of Draw Kompetisi Internasional Keserumpunan Nusantara. Wah, keren banget teman-teman, tepuk tangannya dong. Oke Kak, lanjut nih, mungkin Kak Jana bisa memberikan tips and trick ya untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan, bakat aku tuh sebenarnya apa sih, aku tuh ingin juga ikut banyak perlombaan seperti orang-orang tapi aku belum tahu bakat aku apa. Nah, mungkin Kak Jana bisa share tips and tricknya untuk teman-teman yang ada di sana. Oke, mungkin dari pengalamanku ya, aku tipikal orang yang suka belajar banyak hal. Tapi dari banyak hal itu, aku jadi tahu, aku jadi mengenali diriku, apa sebenarnya yang aku bisa dan aku minati. Jadi konsepnya adalah kalau bisa tuh kamu suka, tapi kamu juga minat. Jadi itu nanti membuat itu menjadi optimal seperti itu. Setelah kamu tahu apa yang kamu minati dan apa yang ada yang kamu bisa, apa yang kamu suka, apa yang kamu minati, dan itu menjadi potensi kamu, kamu fokus ke itu saja. Ya, kalau saya sebenarnya dulu kurang minat di bidang bahasa, terus kemudian lama-lama saya jadi tahu, oh ternyata saya punya bakat di bidang bahasa loh, seperti itu. Tapi karena ada pembiasaan, saya jadi suka. Jadi antara minat, suka, dan potensi itu ada. Nah, saya fokus ke bahasa, jadi itu nanti bisa maksimal. Saya ikut kompetisi, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan kebahasaan. Jadi itu tidak hanya optimal di diri sendiri, tapi bisa ada kontribusinya kayak gitu. Berarti kuncinya kita harus berani mencoba ya, Kak, apapun yang terjadi gitu ya. Ya, jadi
untuk mengenali diri sendiri harus berani mencoba. Terus kemudian kalian juga harus sadar apa yang kalian minati dan apa yang menjadi potensi dari kalian. Terus kemudian kalian harus komitmen ya teman-teman agar itu bisa maksimal dan berkelanjutan. Begitu. Oke, lanjut nih teman-teman. Ternyata Kak Jana ini menjadi tutor daring bahasa Indonesia bagi penutur asing, kemudian pernah menjadi bagian unit kemahasiswaan UNY, menjadi bagian dari UKM penelitian, dan pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia atau KMSI. Dan bahkan di setiap tahunnya Kak Jana mendapatkan penghargaan menjadi mahasiswa berprestasi bidang penalaran UNY di tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, di tengah kesibukan yang Kak Jana rasakan sekarang ini, gimana sih Kak cara membagi waktunya agar tidak tidak crash antara akademik dan juga di luar akademik? Oke, untuk membagi waktu sebenarnya kita harus tahu apa sih prioritas kita kayak gitu. Sebagai mahasiswa tentu belajar nomor 1 ya, kemudian organisasi itu bisa nomor 2 dan sekian. Saya selalu mementingkan belajar nomor 1 gitu. Kemudian saya menimbang waktu dari misalnya ada tugas bersamaan, waktunya itu bagaimana kira-kira kalau saya mengerjakan ini bisa selesai berapa lama kayak gitu. Kemudian mana yang lebih penting itu hal utama, jadi diselesaikan dulu dan sebisa mungkin kita mengefektifkan waktu karena sehari cuma ada 24 jam. Jadi bisa selain memprioritaskan hal itu, teman-teman juga harus disiplin dengan waktu gitu. Jadi biar waktunya efektif, apa yang diprioritaskan bisa dikerjakan dan hal-hal lain juga bisa terlaksana. Gitu. Betul sekali. Nah, setelah mengikuti banyak sekali perlombaan dan ajang-ajang tersebut, ada nggak sih Kak pengaruh yang Kak Jana dapatkan setelah mengikuti berbagai perlombaan itu? Alhamdulillah ya, sangat berdampak. Awalnya dulu saya itu orang yang tidak percaya diri ketika berbicara di publik. Ketika ada pembiasaan dan ikut secara langsung, kayak misalnya tampil, kemudian di kompetisi, saya jadi bisa percaya diri kayak gitu. Selain itu, saya merasa itu membuka peluang yang sangat luas untuk pengetahuan baru kayak gitu. Selain itu, tentunya relasi. Jadi kita bisa dapat menjalin relasi dengan teman-teman baru yang itu tidak berada di lingkup kita kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian juga melatih kolaborasi. Itu salah sekali. Oke Kak, nah untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat dan menginspirasi banyak orang itu kan pastinya butuh persiapan yang matang ya. Juga dibutuhkan sosok penyemangat dan dukungan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, teman, atau lingkungan yang ada di sekitar. Nah, lalu bagaimana dukungan yang mereka berikan untuk Kak Jana bisa ada di titik ini? Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali memiliki kakak yang sangat suportif dan orang tua yang selalu mendoakan saya dan memfasilitasi saya di berbagai kegiatan itu. Tentunya menurut saya yang pertama adalah Tuhan ya, karena Tuhan selalu memberikan saya kesempatan sampai di titik ini. Kemudian orang tua saya, doa-doa mereka, kemudian support system yang mereka keluarkan baik dari materi maupun penyemangat baik secara mental itu. Dan kemudian ada kakak saya, kebetulan saya tinggal dengan kakak saya yang selalu membuat saya lebih disiplin ya, jadi terkontrol itu. Dan juga teman-teman saya, alhamdulillah teman-teman saya juga baik-baik dan juga sangat menginspirasi gitu. Intinya support system dari lingkungan sekitar itu sangat penting ya Kak, sangat penting dan berpengaruh untuk kita juga. Benar. Terima kasih Kak Jana sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita, pengalaman, dan tips and trik kepada para penonton. Semoga apa yang Kak Jana sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana dan bisa menjadi generasi muda yang menginspirasi dengan segudang prestasi seperti Kak Jana. Amin. Teman-teman, jangan lupa jika kalian memiliki
potensi yang bisa digali lebih dan lebih lagi. Kalian harus berani untuk mencoba. Jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah proses mencapai kesuksesan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Saya Tiwaka Firdiana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.